Selamat pagi, shalom saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan yang luar biasa, di mana pertolongan Tuhan semakin nyata di sepanjang hari kita. Bertemu lagi dengan kita di program Thanks God It's Monday. Kita mau bersama-sama memuliakan Tuhan. Kita mau bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita siapkan setiap hati dan pikiran kita, karena yakin dan percaya Tuhan rindu mendengar suara anak-anaknya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang berada di rumah saat ini, saya yakin dan percaya kita satu hati mau lebih meninggikan Tuhan. Tuhan yang luar biasa. Dia Alfa dan Omega. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur selalu Tuhan buat setiap penyertaan Tuhan, buat setiap apa yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Perlindungan yang semakin nyata bagi kami. Kami nyatakan kami cinta Engkau Tuhan, semakin dalam dan lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau rindu menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, bertata di atas pujian kami Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku naikkan ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku naikkan hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Ku naikkan hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Saat ku puji, ku sembah-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Oh,
Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang mulia, sebab Kau layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang mulia. Glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Yang kami puji, yang kami sembah Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami. Kami rindu Engkau bersabda Tuhan. Berkata-katalah Tuhan melalui sabda kebenaran firman-Mu. Maka hati kami siap untuk mendengar. Jemaat sekalian yang telah menyiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, pagi ini saya ingin menyampaikan renungan firman Tuhan dengan topik membangun manusia roh yang perkasa. Dan saya akan mengambil satu contoh tokoh Alkitab kita, Daud namanya. Karena Tuhan, tentang Daud Tuhan mengatakan, dia adalah orang yang berkenan kepadaku, dia adalah orang yang ada di dalam hatiku. Saudara sekalian, tentunya kalau Tuhan mengatakan demikian bukan karena Tuhan melihat perawakannya, bukan karena Tuhan melihat penampilan Daud, tetapi apa yang Tuhan lihat adalah hati Daud. Hati yang mengasihi Tuhan, hati yang selalu ingin dekat kepada Tuhan. Saudara sekalian, kita akan melihat di dalam diri Daud, kehidupan Daud ini, sehingga Daud itu bisa disebut memiliki roh yang perkasa. Roh yang perkasa itu, saudara sekalian, adalah diuji ketika kita menghadapi masalah-masalah di dalam kehidupan. Dan demikian pula dengan Daud. Daud menghadapi masalah-masalah di dalam kehidupannya. Bahkan kalau saya boleh bilang, melebihi dan jauh tentunya lebih besar dari masalah-masalah yang kita hadapi. Dia memang seorang raja, tetapi banyak sekali masalah yang dia hadapi. Juga di dalam keluarganya, juga tentang hal-hal yang lain. Ada 3 area permasalahan yang ada di dalam kehidupan Daud. Area masalah yang berhubungan dengan situasinya, area masalah yang berhubungan dengan hubungannya dengan orang lain, terutama dengan anaknya sendiri, dan area masalah di dalam kehidupan Daud yang berhubungan dengan dirinya sendiri, dengan pribadinya. Pagi ini, saudara sekalian, saya hanya ingin menyampaikan satu di antara 3 itu, dan nanti minggu depan saya akan membahas yang lain.
Yang pertama yang saya ingin bahas pagi ini adalah situasi Daud. Masalah Daud yang berhubungan dengan situasinya. Daud di dalam kehidupannya, saudara sekalian, dikejar-kejar oleh Saul, ingin dibunuh oleh Saul, dan saudara sekalian, seperti saya katakan tadi, karena perempuan-perempuan Israel memuji-muji Daud lebih daripada mereka memuji Saul. Dan oleh sebab itu Daud mengungsi di tempat orang-orang Filistin. 2 tahun lamanya Daud tinggal bersama-sama dengan orang-orang Filistin. Dan dia bersahabat dengan raja orang Filistin yang namanya Ahis. Dan satu ketika Ahis ini akan memerangi orang Israel. Ahis dan raja-raja orang Filistin yang lain bersama-sama memerangi orang Israel, dan Daud diajak bersama-sama. Daud mengajak juga orang-orangnya, mereka bersama-sama menuju ke medan perang. Tetapi di tengah perjalanan, raja-raja orang Filistin melihat Daud dan mengatakan kepada Ahis, "Mengapa ada Daud bersama-sama dengan kita? Bukankah dia itu hambanya Saul? Bukankah dia itu yang oleh orang Israel, perempuan-perempuan Israel mengatakan tentang dia, Saul mengalahkan beribu-ribu dan Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Jangan-jangan nanti dia akan berbalik memusuhi kita. Suruhlah Daud kembali ke tempatnya. Usir dia supaya dia kembali ke tempat asalnya." Dan oleh sebab itu Raja Ahis mengatakan kepada Daud, "Daud, aku suka kepadamu. Engkau sudah 2 tahun bersama-sama dengan aku, dan aku memang tidak mendapati engkau jahat, tapi engkau baik. Tetapi teman-temanku, raja-raja orang Filistin yang lain, tidak menghendaki engkau berjalan bersama-sama dengan kami semua untuk memerangi orang Israel. Oleh sebab itu pulanglah saja." Daud, saudara sekalian, yang punya keinginan untuk maju berperang bersama-sama dengan Ahis, akhirnya dia mesti pulang ke tempatnya dengan rasa kecewa yang besar. Dia dan orang-orangnya kembali ke tempat asalnya, yaitu ke Ziklag. Sampai di Ziklag, saudara sekalian, dia mendapati juga kotanya telah terbakar habis, dibakar oleh orang-orang Amalek yang menyerbu Ziklag saat itu. Rumah mereka terbakar habis, harta benda mereka dirampas, istri dan anak-anak mereka ditawan oleh orang-orang Amalek. Saudara sekalian, Daud dan orang-orangnya nangis, mereka sedih sekali karena kejadian ini. Mereka sudah kecewa akan ditolaknya dia oleh orang Filistin, tidak boleh ikut maju berperang. Sekarang dia ditimpa masalah. Bukan saja harta benda, tetapi istri dan anak-anak mereka ditawan. Sedih sekali. Dan bagi Daud, saudara sekalian, masalah tidak berhenti sampai di situ. Tetapi orang-orang pengikut-pengikut Daud juga mengatakan ingin melempari Daud, akan melempari Daud dengan batu. Pernahkah saudara menghadapi situasi yang semacam ini? Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sudah enggak ada kerjaan, tetapi ada banyak masalah yang timbul pula. Ada keluarga yang sakit, ada butuh pengeluaran-pengeluaran yang lebih lagi. Saudara sekalian, Daud mengalami masalah semacam ini. Sudah jatuh tertimpa tangga. Tetapi apa yang dilakukan, saudara sekalian? Daud melibatkan Tuhan di dalam urusan ini. Daud melibatkan Tuhan di dalam situasinya. Dia mengajak Tuhan, dia minta tolong, dia bertanya kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Saya ingin, saudara sekalian, kalau saudara menghadapi masalah yang seperti ini, berserulah kepada Tuhan. Berseru dengan jujur, engkau katakan kepada Tuhan. Tunjukkan apa, nyatakan itu semua kepada Tuhan. Daud mengeluh, dia mengungkapkan isi hatinya. Diperlukan kejujuran untuk ngomong sama Tuhan, saudara sekalian. Karena kejujuran adalah awal dari keintiman. Kita tidak bisa mungkin intim dengan seseorang kalau kita tidak jujur dengan orang itu. Kita tidak bisa intim dengan Tuhan kalau kita tidak jujur kepada Tuhan.
Oleh sebab itu saudara sekalian, kita mesti ngomong sama Tuhan, jujur kepada Tuhan. Mazmur 86 adalah mazmur tentang ketika Daud didesak oleh orang-orang dan mereka ingin melempari Daud dengan batu. Mazmur 86 adalah mazmur ketika Ziklag terbakar dan istri dan anak-anak mereka ditawan oleh orang Amalek. Apa yang dikatakan oleh Daud kepada Tuhan? Ayatnya yang ke-11, ayat Mazmur 86 mengatakan, "Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Ya Allah, orang-orang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku dan tidak mempedulikan Engkau. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu dan selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu perempuan." Saudara sekalian, Daud mengungkapkan itu semua kepada Tuhan. Tahukah saudara, setelah kejadian ini, setelah peristiwa ini, setelah masalah ini diperhadapkan kepada Tuhan dan Tuhan menolong Daud, pasal-pasal selanjutnya segera setelah pasal ini, di dalam peristiwa, di dalam peperangan itu, saudara sekalian, dikatakan Raja Saul dan Yonatan mati, terbunuh. Dan Israel tidak punya raja, dan tua-tua orang Israel datang kepada Daud dan menobatkan Daud menjadi raja. Ada satu kebaikan di balik keburukan. Tuhan mengangkat Daud langsung setelah peristiwa yang menyedihkan ini. Hari ini saya juga ingin mengatakan kepada saudara sekalian, mungkin kau sedang mengalami hal-hal yang tidak baik, tetapi ingatlah bahwa di balik ini semua Tuhan ingin mengangkat engkau. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena kami percaya akan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh perkara kami ke dalam tangan-Mu, masalah-masalah kami taruhkan ke dalam tangan-Mu. Dan Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan. Kau tahu semua permasalahan kami, Kau tahu pergumulan kami. Kami mau serahkan kepadamu. Dan biarlah sepanjang malam, sepanjang minggu ini ya Tuhan, kami boleh kasih setiamu ya Tuhan. Kami boleh hidup dengan penuh sukacita dan kekuatan yang daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.